Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara muslim dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian Ramadan kita. Setelah kemarin kita membahas tentang hati yang paling dicintai, yaitu hati yang dia tetap berpegang pada kebenaran, dia tidak terjerumus pada keraguan-raguan dan selalu terbuka terhadap petunjuk atau hidayah dari Allah. Maka pada kesempatan hari ini, kita di bulan Ramadan pada hari yang ke-7, insya Allah kita akan sama-sama mencermati bahwa ada 3 hati yang baik, yang mestinya ini menjadi suatu impian kita untuk kita wujudkan atau kita memiliki salah satunya atau bahkan seluruhnya. Saudara muslim dimanapun berada, kita mengenali 3 hati yang baik ini dari qaul sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah memiliki wadah di bumi. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Jadi kata beliau, Allah itu punya wadah di bumi ini dan itu adalah hati-hati kita. Hati yang paling baik, ya kata beliau, ya 3 hati itu ada 3 beliau sebutkan. Yang pertama adalah yang paling jernih. Dia jernih, ya. Wadah itu jernih sehingga hidayah Allah itu bisa masuk dan meneranginya. Kemudian yang kedua, hati yang kuat, ya. Dan yang ketiga adalah yang paling lembut. Nah, jadi ada 3 hati yang baik, yaitu hati yang jernih, hati yang kuat, hati yang paling lembut, ya. Nah, yang paling jernih dalam hal apa? Dalam keyakinannya. Kemudian yang paling kuat dalam hal agamanya, dan yang paling lembut dalam hal sikapnya terhadap orang-orang beriman, ya. Nah, ini 3 hati yang mestinya kita miliki, bahwa kita perlu untuk memastikan hati kita ini adalah hati yang jernih, yang paling jernih, yang paling kuat dan paling lembut. Nah, hati yang paling jernih, ya, dalam keyakinan itu kemudian bisa kita permisalkan sebagaimana yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 260, Allah berfirman di situ, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nah, ini adalah satu firman Allah yang merekamkan bagaimana ketika Nabi Ibrahim itu memohon kepada Tuhannya, kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi Ibrahim itu berkata, "Wahai Tuhanku, ya, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati." Qala awalam tu'min. Kemudian kata Allah, apakah kamu belum mengimani? Apakah kamu belum beriman? Kata Ibrahim, qala bala. Bukan. Walakin liyatma'inna qalbi. Tetapi untuk memantapkan, menenangkan hatiku. Qala, kemudian Allah katakan, fakhud arba'atan minat thair. Ambillah 4 burung, ya. Fasurhunna ilaika. Ya. Ambillah 4 burung, lalu, ya, potong-potonglah. Fasurhunna ilaika. Tsumma ja'al ala kulli jabalin. Kemudian letakkan pada setiap puncak-puncak bukit, ya, minhunna juz'an, ya, dari potongan-potongan itu, ya, sebagian demi sebagiannya. Tsumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian
serulah atau panggillah ya burung-burung itu, ya maka mereka niscaya akan datang kepadamu dengan segera. Ya, yatinaka sa'ya. Wa'lam annallaha azizun hakim, dan ketahuilah bahwa Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini adalah dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Tuhannya ketika meminta dimantapkan, dia menginginkan hatinya semakin mantap, semakin tenang dengan keyakinan yang telah ia yakini bahwa Allah maha segala-galanya. Nah, ini mestinya juga kita dapatkan, kita miliki, bahwa hati yang jernih, ya, kita yakin betul Allah maha kuasa, murni, ya, terang, ya, terang, tidak ada keraguan, tidak ada kesamaran, tidak ada embun yang menggeluti, tidak menggelayuti, tidak ada debu-debu yang menutupi, ya, jernih. Yakin betul bahwa Allah maha segala-galanya, tentang semua kuasa Allah, yakin tentang semua janji Allah, yakin semua tentang ketetapan-ketetapan Allah, qada dan qadarnya dan sebagainya. Inilah hati yang jernih. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-yakin al-imanu kulluh. Ya, jadi keyakinan itu adalah keimanan yang sempurna. Ya. Jadi jangan mengimani sebagian, meragukan yang lainnya, begitu. Itulah hati yang jernih. Lalu hati yang kedua adalah hati yang kuat, yang paling kuat dalam agama. Ini bisa dimisalkan semacam sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu adalah sahabat yang paling kuat dalam memegang agama. Bahkan kemudian dikatakan belum memiliki gelaran atau dinisbatkan sebagai Al-Faruq. Kenapa? Karena beliau, dengan adanya beliau lah kemudian bisa dibedakan mana al-haq dan al-batil. Beliau sangat tegas memegang al-haq, sangat tegas memegang kebenaran, sangat tegas memegang agama ini. Nah, mestinya kita juga memiliki hati yang semacam itu, komitmen dengan agama ini, tidak goyah hanya dengan kondisi lingkungan. Kita memegang teguh agama ini, ya sebagaimana yang kita yakini dan kita pegang teguh sebagai suatu keyakinan gitu. Nah, kuatnya hati kita dalam memegang agama itu, ya, itu akan sangat ditandai dengan as-sabat wal ghirah. Jadi seberapa besar sabat kita, keteguhan kita dalam beragama ini. Jangan sampai hanya karena ujian atau jangan karena fenomena tertentu kemudian kita beralih gitu. Dan juga ghirah atau kecemburuan atau kecintaan yang begitu besar kepada agama ini, ya. Bagaimana pembelaan kita terhadap agama ini, ya. Bagaimana sikap kita terhadap agama ini, bagaimana cara kita mengusung agama ini dan sebagainya. Lalu yang ketiga, ya, hati yang paling baik itu adalah hati yang lembut. Hati yang lembut itu adalah hati yang dia lembut kepada sesama mukmin, ya. Sebagaimana nanti kita bisa dapatkan dalam firman Allah surat At-Taubah, ya, ayat 128, ya. Ayat sebelum ayat terakhir dalam surat At-Taubah itu Allah berfirman, ya, ini penggambaran tentang Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Ya. Sesungguhnya telah datang kepada kalian utusan, ya, atau Rasulullah, ya, min anfusikum, dari golongan kalian. Ya. Azizun 'alaihi ma anittum. Dia sangat merasa berat dengan semua penderitaan yang kalian rasakan. Harisun 'alaikum, ya, menjaga kalian, ya, bil mu'minin, ya, dengan orang-orang beriman, yang mana beliau adalah raufur rahim, ya, bil mu'minin, ya, raufur rahim, sangat lembut. Nah, mestinya kita juga memiliki hati yang semacam itu, sebagaimana telah diteladankan oleh Rasulullah. Ya, hati kita sebagai orang beriman adalah hati yang lembut terhadap sesama orang beriman. Nah, dalam beberapa hadis itu Rasulullah SAW juga telah mensabdakan. Misalkan dalam riwayat At-Tirmizi ada suatu sabda Rasulullah di situ,
Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, ya, mereka yang mengasihi akan dikasihi oleh Ar-Rahman, oleh Allah zat yang maha mengasihi. Atau dalam Sahih Bukhari ada satu hadis, man la yarhamu la yurham, siapa yang belum mengasihi maka dia tidak layak untuk dikasihi. Nah, ini menjadi motivasi kita. Nah, bahkan kemudian ada juga yang sabda Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Jadi dia akan masuk ke surga ketika ya selama dalam hatinya itu ada sebiji sedikit sebiji sawi, kalau kita biasa menerjemahkannya, sedikit dari kesombongan gitu. Jadi karena kesombongan itu nanti akan membuat kita berlaku semena-mena, tak menghilangkan, tidak memiliki kasih sayang dan sebagainya. Nah, dan hati yang lembut itu sesungguhnya akan ditandai dengan ketika dia mampu ya kemudian mudah tersentuh hatinya ketika mengingat Tuhannya. Kita bisa melihat ya, penggambaran itu dari firman Allah pada surat surat Maryam ya. Ayat ke-58 Allah berfirman di situ, mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Bani Israel, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis. Nah, jadi di antara indikator kelembutan hati kita adalah kita mudah menangis ketika kita mengingat Allah, ketika kita dibacakan ayat-ayat Allah dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita mudah-mudahan dimudahkan dalam mewujudkan 3 hati yang paling baik ini dalam diri kita. Mudah-mudahan hati-hati kita merupakan hati yang paling jernih, yang kemudian dengan kejernihan itu kita sangat meyakini betul atas segala kekuasaan Allah, sehingga kita ringan dalam menjalani kehidupan ini karena semuanya atas kehendak Allah. Kemudian kita juga memiliki hati yang paling kuat dalam memegang agama ini, yang karenanya kemudian kita akan teguh memegang agama ini dan selalu memberikan pembelaan-pembelaan terhadap agama ini. Dan yang ketiga adalah hati yang penuh kasih sayang terhadap sesama orang beriman, yang dengan kasih sayang itu kemudian kita juga akan mendapatkan kasih sayangnya. Dan hati semacam itu adalah hati yang mudah menangis ketika mengingat Allah. Ketika Allah disebut, ketika Al-Quran dibacakan, dia mudah menangis. Apakah kita sudah sampai pada kondisi semacam itu? Bagaimanapun ya, hati berbolak-balik, kita selalu memastikan, mencoba untuk mengkondisikan selalu hati kita agar tetap semacam itu. Bila belum, maka kita berusaha terus untuk mencapai ya 3 hati yang paling baik tadi. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.